Inilah cara paling efektif untuk menghancur leburkan penebusan Kristus. Rekan semuanya, kita tahu bahwa kaum Nasrani itu begitu lekat erat dengan penebusan, jadi rasanya sulit memisahkan kaum Nasrani dengan penebusan. Jadi, apakah mungkin penebusan itu bisa dilenyapkan total dari muka bumi ini? Jika mungkin, lantas bagaimana caranya? Begini jawaban kami rekan semuanya, mungkin atau tidaknya penebusan itu dilenyapkan akan dibuktikan oleh waktu. Untuk sementara, hingga sekitar 2000 tahun ini, iblis masih gagal merealisasikan niatnya tersebut. Namun, kini iblis maju lagi dengan cara, yang meski kelihatan sederhana, namun ternyata lebih cerdik dan efektif. Cara tersebut, sesungguhnya gampang sekali rekan semuanya. Mereka cukup menghancurkan saja konsep Trinitas sejati yang kaum Nasrani yakini, niscaya, penebusan akan runtuh dengan sendirinya. Dan hebatnya lagi, iblis tidak perlu melenyapkan istilah Trinitas. Istilah Trinitas tetap dipakai, namun maknanya saja yang iblis selewengkan. Begitu sederhana dan efektif. Kenapa Trinitas itu harus dihancurkan? Jawabnya amat sangat sederhana sekali. Tanpa Trinitas, tidak akan pernah ada penyaliban. Tanpa penyaliban, tidak akan pernah ada penebusan dosa. Tanpa penebusan dosa, tidak akan pernah ada Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus, tidak akan pernah ada Trinitas. Kenapa tidak ada Trinitas? Karena, Yesus itu adalah pribadi kedua dari Trinitas. Tanpa ada pribadi kedua, tentu saja tidak akan pernah ada Trinitas, sebab Trinitas itu nama lainnya adalah Tritunggal, yakni satu hakikat tiga pribadi, satu Tuhan tiga pribadi atau satu manusia tiga hipostasis. Bagaimana caranya disebut Tritunggal, bila ternyata isinya cuma satu pribadi, yang berperan, bersandiwara atau akting, atau menyamar seolah-olah seperti tiga pribadi, padahal sesungguhnya, isinya cuma satu pribadi saja yang sedang menyamar. Mustahil itu. Bila rekan ada yang bingung, baiklah, kami akan jelaskan secara runut berikut ini. Mari kita mulai, Beshemya. Rekan semuanya, mohon rekan mengerti, bahwa kekristenan itu, berbeda total, dengan semua agama lain di dunia ini. Itu karena, Kristen itu, punya konsep keselamatan yang unik tiada duanya. Bahkan, sejak bumi ini diciptakan, dan ribuan agama patah tumbuh hilang berganti, tidak ada satupun agama, yang mempunyai konsep keselamatan berupa penebusan, seperti yang diakini kekristenan. Jadi, dalam teologi Kristen, iblis alias Sang Maha Penipu, tidak khawatir, bila semua umat manusia itu baik semuanya. Yang iblis takutkan itu cuma satu, yakni kalau sampai manusia itu sampai sadar, bahwa ternyata kebaikan manusia itu, sesungguhnya tidak akan pernah layak untuk diterima oleh Sang Maha Kudus, sehingga umat manusia membutuhkan seorang juru selamat, yang karena kasih sayangnya, rela menebus dosa umat manusia, dengan mengorbankan dirinya sendiri. Kenapa kebaikan manusia, akan tetap tidak berkenan pada Sang Maha Kudus? Itu karena dua alasan primer, yakni, pertama, Tuhan itu Maha Kudus, dan kedua, Tuhan itu Maha Adil. Kita bahas alasan pertama, yakni, karena Tuhan itu Maha Kudus atau Maha Suci. Rekan semuanya, perhatikan, kebaikan manusia itu mustahil terbebas dari pamrih. Oleh karena itu, Sang Maha Kudus yang putih bersih, mustahil bisa didekati oleh manusia, yang meski sebersih apapun, tetap tidak mungkin bisa sebersih Sang Maha Suci. Ambillah analogi yang paling sederhana. Bila rekan memasukkan sekaleng cat berwarna hitam, ke dalam sekaleng cat berwarna putih, maka cat putih tersebut mustahil bisa tetap putih seperti semula. Peribahasanya, karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Nah jelaslah, manusia itu butuh Sang Juru Selamat, yang bisa menengahi Allah Bapa yang Maha Suci dengan manusia yang begitu kotor. Dan karena dosa semua umat manusia itu amat sangat banyak, maka yang bisa menjadi penebus itu mutlak haruslah Tuhan. Itulah yang membedakan kekristenan dengan semua agama lain.
Di semua agama lain, yang tampil hanyalah sebatas nabi, di Kristen, mutlak harus Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan Kristen itu, bukan sekedar memberitakan kabar baik, namun justru adalah kabar baik itu sendiri, alias Sang Penyelamat itu sendiri. Itu tadi berdasarkan alasan pertama, yakni alasan Tuhan itu Maha Kudus. Nah sekarang kita beralih ke alasan kedua, yakni alasan Tuhan itu Maha Adil. Rekan semuanya, apakah yang dimaksud dengan adil? Yang disebut adil itu adalah bila seseorang memperoleh balasan setimpal untuk apa yang dilakukannya. Orang yang berbuat baik akan memperoleh balasan yang baik, begitupun sebaliknya. Apakah manusia itu telah berbuat baik? Sayangnya tidak. Kalau kita mau jujur, sebetulnya manusia itu tidak takut terhadap dosa, yang manusia takuti itu, sebetulnya hanyalah dampak dari dosa, bukan dosanya itu sendiri. Acap kali, manusia diam-diam di dalam hatinya menyukai dosa, meski membenci dampak dari dosa itu. Ini jelas terbalik-balik. Akibatnya, manusia harus menanggung dosa yang mereka perbuat. Itu karena kitab Taurat dengan jelas dan tegas mengatakan, bahwa upah dosa itu adalah maut, alias semua manusia berdosa harus mutlak dijebloskan ke neraka. Lantas, bagaimana caranya lolos dari hukuman neraka? Bisakah dengan berbuat baik? Tentu saja tidak. Itu telah kita bahas dalam alasan pertama, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Oleh karena itulah, manusia tetap butuh Tuhan. Namun kali ini, tidak cukup sekedar Tuhan biasa, namun mutlak harus Tuhan Trinitas alias Tuhan Tritunggal. Kenapa harus Tuhan Tritunggal? Begini penjelasannya. Tuhan sejati itu mutlak harus bersifat maha adil. Dan karena Tuhannya itu maha adil, maka yang menggantikan manusia mati menanggung dosa, haruslah pribadi manusia sungguhan, bukan Tuhan yang sedang menyamar sebagai anak manusia, untuk berpura-pura menderita di tiang salib. Ingat, Tuhan itu tidak mungkin sakit, Tuhan itu tidak mungkin menderita. Jadi yang disalib itu harus 100% manusia. Yang kami utarakan itu tadi, adalah doktrin gereja yang telah dipegang teguh oleh gereja mula-mula, sejak 2000 tahun silam. Namun 2000 tahun kemudian, muncullah seorang manusia keblinger, yakni Sang Gembong Saksi Yahweh yang mengajarkan, bahwa Tuhan Kristen itu satu hakikat sekaligus satu pribadi. Ini jelas bertentangan dengan ajaran Kristen, yang mengajarkan satu hakikat tiga pribadi. Sesungguhnya, ajaran si Gembong Saksi Yahweh itu, adalah merupakan mutasi mematikan dari ajaran Sabelius, yang telah dikutuk gereja sejak ribuan tahun silam. Mohon rekan mengerti, Sabelius adalah cikal bakal aliran sesat Saksi Yahweh. Mari kita lihat lebih dalam, seperti apa ajaran si Gembong Saksi Yahweh. Tidak seperti kembarannya di kota Magelang, yang berani jujur belak-belakan menolak Trinitas, si Gembong ini sengaja menyelusup, yakni di mulut ngomong menerima Trinitas, padahal sesungguhnya, Trinitas yang Gembong itu maksud adalah Trinitas palsu. Disebut palsu, karena pengertiannya berbeda total dengan iman kepercayaan kaum Nasrani. Menurut si Gembong, Putra dan Roh Kudus, tidak lebih hanyalah manifestasi dari Tuhan yang tunggal. Maksudnya apa? Bahwa Yeshua itu adalah Yahweh dalam wujud manusia yang turun ke atas muka bumi. Ini merupakan satu pribadi, dua manifestasi yang tidak bisa dipisah-pisahkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini mirip dengan perumpamaan yang bertaburan di masyarakat, yang katakan, Agus saat di rumah berperan sebagai ayah, saat di kantor berperan sebagai direktur, saat naik mobil berperan sebagai driver. Atau contoh lainnya, matahari itu ada yang berbentuk wujudnya, ada yang berbentuk sinarnya, dan ada yang berbentuk panasnya, dan masih banyak analogi konyol lainnya, yang semuanya bertentangan dengan fakta, bahwa yang dimaksud Trinitas itu, sungguh-sungguh ada tiga pribadi utuh dan mandiri, alias bukan cuma sekedar manifestasi dari satu pribadi. Rekan perhatikan, sinar dan panas matahari, bukanlah matahari sepenuhnya, mereka hanyalah bagian dari matahari. Sedangkan Putra dan Roh Kudus itu, adalah 100% Tuhan, 100% Allah, bukan sekedar bagian dari Tuhan atau Allah. Jelaslah,
Ajaran si gembong tersebut adalah suatu bentuk pembodohan, sekaligus penipuan. Ajaran gembong tersebut, sesungguhnya bukanlah Tuhan Tritunggal, tapi Tuhan Tauhid palsu. Kami sebut Tauhid palsu, sebab si gembong itu sesungguhnya telah mengadopsi ajaran ketuhanan Islam. Mari kita merenung. Apakah Tuhan Tauhid palsu bisa bersikap adil dalam konteks penebusan Kristen? Jawabnya jelas dan pasti, yakni tidak. Itulah sebabnya, semua agama di dunia ini tidak ada penebusan, karena Tuhan mereka itu tidak ada yang Trinitas. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Seorang raja mempunyai anak, yang tidak benar moralnya. Suatu ketika, anak raja yang bejat itu ditangkap, karena memperkosa dan membunuh. Apakah sang raja akan membebaskan anaknya dari hukum? Tergantung rajanya tentu. Bila dia itu raja yang adil, maka niscaya dia akan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Jadi, menurut hukum Taurat, sang raja minimal harus menghukum mati putranya tersebut. Karena bukan sekedar membunuh, namun juga memperkosa. Nah, jelaskan, karena Tuhan sejati itu pasti maha adil, maka yang harus mati menanggung dosa manusia itu, mutlak harus manusia sejati sekaligus Tuhan sejati. Yakni Yesus, sang pribadi kedua dari Trinitas. Apa jadinya, bila yang disalib itu ternyata bukanlah suatu manusia sejati, namun ternyata, hanyalah Tuhan Tauhid palsunya si gembong, yang sedang bersandiwara sebagai sang penebus. Bila itu yang terjadi, maka skenario itu lebih buruk daripada rekayasa sang raja, yang pura-pura menghukum mati putranya, dengan menggantikan sang terhukum mati dengan orang lain. Kenapa kami sebut lebih buruk? Ya jelas lebih buruk, sebab Tuhan Tauhid palsu yang berpura-pura mati di salib itu, sesungguhnya tidak mungkin bisa merasakan sakit apapun saat disalib. Dan karena penyaliban itu, hanyalah suatu rekayasa sandiwara semata, maka jelaslah, Tuhan Tauhid palsu tersebut tidaklah bersifat maha adil. Tidak hanya itu, Tuhan yang berpura-pura menderita di kayu salib, jelaslah bukan Tuhan maha kasih. Tuhan yang gemar bersandiwara tidak senonoh seperti itu, tidak layak disebut maha adil ataupun maha kasih, pantasnya itu disebut maha penipu. Kesimpulannya cuma satu, Tuhannya si gembong itu adalah Tuhan maha penipu alias Tuhan jadi-jadian. Yeshua itu bukan 100% manusia dan 100% Tuhan, melainkan 100% Tuhan dan 100% wujudnya saja manusia, tetapi dia bukan manusia. Tetapi dia bukan manusia. Tetapi dia bukan manusia. Apakah rekan ingin analogi yang lebih sederhana? Coba perhatikan kata penebusan atau menebus. Yesus itu menebus dosa manusia dari siapa? Akan sangat konyol bila menebusnya dari dirinya sendiri, karena ketahuan itu suatu rekayasa sandiwara super konyol. Rekan tentu bisa menebus barang dari pegadaian. Namun aneh bin ganjil, bila rekan bisa menebusnya dari diri rekan sendiri, sebab yang namanya menebus itu, tentu harus dari pihak lain. Paham konyol itulah yang diajarkan oleh si gembong saksi Yahweh, lewat konsep Tuhan Tauhid palsu. Konsep Tuhannya si gembong yang hanya punya satu pribadi tersebut, sesungguhnya, secara esensi sama saja dengan konsep Tuhan Tauhid. Bedanya cuma satu, yakni si gembong itu menolak kenabian Muhammad, itu saja, tidak ada lainnya. Kesimpulannya cuma satu, yakni konsep ketuhanan si gembong dan tauhid berasal dari Tuhan yang sama, yakni dari Tuhan Allah. Sesederhana itu kesimpulannya. Banyak kaum muslim yang mencibir ajaran Kristen dengan mengatakan, bila Tuhan Kristen itu maha berdaulat, lantas kenapa Tuhan Kristen tidak mengampuni umat manusia tanpa lewat penebusan? Kenapa Tuhan Kristen harus menyusahkan diri sendiri? Bukankah memperoleh keselamatan lewat doa dan puasa, jauh lebih praktis dan mudah? Nah, kenapa rekan semuanya? Itu, karena Tuhan sejati itu, telah menetapkan suatu ketetapan di dalam hukum Taurat, yang berbunyi, upah dosa itu adalah maut. Jadi, penebusan dosa adalah suatu konsekuensi bertanggung jawab, untuk memenuhi hukum Taurat, yang telah Tuhan tetapkan tersebut. Ini memang berbeda dengan negeri antah berantah, yang penghuninya kebanyakan adalah kaum oknum sontoloyo, yang punya ketentuan, hukum itu dibuat untuk dilanggar.
Kenapa kok sampai begitu parah? Itu karena, otak Sontoloyo selalu merancang segalanya, agar sesuai dengan UUD alias ujung-ujungnya duit. Tuhan sejati justru akan konsisten dengan segala hukum, yang telah Dia tetapkan. Maka tidak heran, bila Yesus sampai berkata, Aku datang bukan untuk mengubah hukum Taurat, namun untuk menggenapinya. Setelah Yesus menggenapi hukum Taurat, maka hukum Taurat menjadi sempurna, oleh karena penggenapan, lewat penebusan Yesus tersebut. Sehingga, hukum yang telah digenapi tersebut berbunyi, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Silakan lihat di kitab Roma 6 ayat 23. Sekarang, mari kita meninjau ajaran saksi Yahweh. Rekan semuanya, paham Sabellianisme atau modalisme, yang sekarang ini bermutasi mematikan menjadi paham saksi Yahweh, telah ada sejak sekitar 2000 tahun silam. Paham sesat ini telah dikutuk secara resmi oleh Dewan Gereja. Selama ribuan tahun, paham anti-trinitas sesat ini mati suri. Pada abad ke-20, paham sesat ini diadopsi oleh seorang mantan pendeta sesat dari GBI, alias Gereja Bethel Indonesia. Karena pendeta sesat ini ngotot tidak mau bertobat, terpaksa pendeta sesat ini harus dipecat tidak hormat. Tragisnya, bukan sekedar dipecat oleh satu denominasi gereja saja, pendeta sesat ini juga dikucilkan oleh seluruh gereja di Indonesia. Justru umat Islam, para kiai, mendukung apa yang saya sampaikan. Karena itu pendirian gereja ini, kalau saudara belum pernah tahu, yang tanda tangan justru orang-orang Islam. Orang Kristen, pendeta, tidak ada satupun. Sampai sekarang pun saya masih dikucilkan. Sampai sekarang pun saya masih dikucilkan. Sampai sekarang pun saya masih dikucilkan di Ambarawa ini. Pendeta sesat ini, barulah memperoleh momentum, saat pendeta Hamran Amri mendengungkan istilah Yahweh, sebagai pengganti istilah Allah. Kemudian istilah tersebut dipopulerkan oleh murid almarhum, yang bernama Dr. Suradi. Dr. Suradi pernah terkena fatwa hukuman mati, akibat saking gigihnya memperjuangkan istilah tersebut. Jadi omongan si Gembong yang katakan, bahwa dialah yang mempopulerkan istilah Yahweh, adalah bualan kosong semata. Yang benar itu adalah, si Gembong ini membonceng ketenaran istilah Yahweh, dengan menyelusupkan ajaran sesat Sabellius ke dalam istilah Trinitas. Yang lebih buruk dari itu, si Gembong ini memaksa pihak lain agar menggunakan istilah Yahweh. Menurutnya, orang yang dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus tidak sah, sehingga harus diulang kembali, atau kehilangan keselamatan mereka. Bukan sekedar itu, si Gembong ini bahkan mengajarkan, bahwa Injil yang sekarang ini ada, bukan asli, karena tidak terdapat istilah Yahweh. Saya katakan bahwa perjanjian baru tetap ditulis dalam bahasa Ibrani. Dulu waktu saya sekolah teologi, saya diajar perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Bagi saya simpel saja, orang boleh berargumentasi macam-macam dan masuk akal. Sekarang perhatikan, kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani, pasal 11, saudara akan menemukan ada banyak sekali nama-nama manusia yang ada, yang hidup di perjanjian lama, masih ditulis di dalam perjanjian baru. Masa Yahweh yang kekal tiba-tiba hilang di telan bumi. Padahal nama-nama orang yang ditulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 itu orangnya sudah mati, tetapi masih ditulis juga di situ. Sementara Yahweh yang hidup kekal tiba-tiba hilang, dan itu sejak Septuaginta nama Yahweh sudah diganti menjadi Kurios. Bukan hanya itu, saya juga menemukan ada banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam kitab berbahasa Yunani. Saya tidak perlu menyampaikan dalam session ini, saudara bisa melihat di YouTube yang lain dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwa perjanjian baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, karena ada banyak kekeliruan-kekeliruan di sana. Nah sekarang logikanya, kalau kitab asli ditulis dalam bahasa Yunani, masa kitab asli salah? Kalau kitab asli salah, berarti iman kita juga salah. Ngapain kita beriman kepada sesuatu yang salah? Betapa tragisnya, bila Tuhan sejati sampai harus menunggu sekitar 2000 tahun, munculnya si manusia super-duper istimewa bernama si Gembong. Apakah Tuhan tidak mampu membangkitkan nabi lain atau rasul lain, yang tidak kalah hebat dari si Gembong, sehingga bermiliar-miliar umat Nasrani terlanjur binasa, hanya karena mereka tidak menggunakan istilah Yahweh, sesuai kehendak si Gembong? Dalam istilah psikologi, si Gembong ini mengalami kelainan jiwa,
yang disebut sebagai waham atau megalomania. Itu adalah penyakit jiwa, yang penderitanya merasa dirinya amat sangat terlalu hebat. Rekan semuanya, perhatikan prinsip terpenting dalam semua agama apapun. Ajaran agama apapun yang bersifat ujug-ujug itu, pasti mutlak sesat, alias pasti bukan berasal dari Tuhan. Jangan samakan agama itu dengan mode pakaian atau gadget, yang selalu terus berganti-ganti tiada henti. Dalam agama harus ada kesinambungan doktrin. Kenapa demikian? Ya ialah, jika hanya ajaran yang sekarang ini saja yang benar, sedang ajaran lama salah, maka entah berapa miliar manusia telah binasa masuk neraka, akibat agamanya sering berganti-ganti doktrin. Rekan semuanya, akhirnya terjawab sudah pertanyaan yang menjadi tema tayangan ini, yakni kenapa Trinitas itu harus lebih dahulu dihancurkan, agar penebusan juga ikut hancur bersamanya. Kaum Nasrani yang telah menolak Trinitas, sesungguhnya sama saja dengan menolak penebusan dosa, dan itu berarti kesuksesan luar biasa bagi iblis. Beragam cara telah dilakukan oleh iblis untuk menghasut manusia, agar menolak Trinitas. Cara paling baru, yang sekarang ini lagi marak di channel YouTube adalah, para pemilik channel seolah-olah mempertahankan Trinitas dari serangan agama lain, dengan memberi rupa-rupa penjelasan yang enak didengar, serta seolah-olah masuk di akal manusia, padahal, itu hanyalah pengertian Trinitas sesat, yang telah ditiupkan 2000 tahun silam oleh Sabellius, dan kemudian dibangkitkan kembali oleh si gembong saksi Yahweh. Mungkin rekan bertanya dalam hati, kenapa ada banyak sekali penonton yang bisa menerima paham sesat tersebut, padahal itu adalah paham sesat, yang telah dikutuk gereja ribuan tahun silam. Sesungguhnya, itu adalah hasil gemilang dari kampanye Tauhid, yang gencar digaungkan oleh kaum Muslim. Kaum Nasrani yang imannya telah goyah tersebut merasa malu, karena merasa Tuhannya kok berupa 3 pribadi. Perhatian! Tuhan Kristen itu cuma satu, yang 3 itu adalah pribadinya. Kenapa kaum Nasrani tersebut bisa sampai merasa malu? Itu, karena mereka telah termakan hasutan iblis untuk mengagungkan kemampuan otak manusia. Perlu kita sadari, konsep ketuhanan, yang mutlak tidak akan pernah bisa masuk ke dalam akal manusia itu, adalah konsep Trinitas. Kenapa? Ya ialah, kemampuan otak manusia itu amat sangat terbatas, mana mungkin bisa menampung kebesaran konsep ketuhanan sejati. Sebaliknya lah yang terjadi, Tuhan yang bisa masuk ke dalam akal manusia, yang serba terbatas ini, pastilah mutlak Tuhan palsu. Kaum Nasrani yang telah goyah imannya itu seolah-olah lupa, bahwa di antara ribuan agama, yang pernah patah tumbuh hilang berganti di bumi ini, hanya Kristen yang punya konsep penebusan. Padahal, penebusan itu hanya mungkin terjadi, bila Tuhannya itu Tritunggal. Tak hanya itu, konsep Tuhan itu Maha Kasih hanya mungkin terpenuhi, bila Tuhannya itu juga Tritunggal. Kenapa begitu? Karena kasih sejati itu butuh objek, butuh pihak lain untuk menjadi curahan kasih sayang. Karena kasih sejati itu butuh objek, lantas, siapakah yang menjadi objek kasih sayang dari Tuhan Tauhid palsu si gembong, saat alam semesta ini belum Tuhan ciptakan? Apakah ada suatu masa di mana Tuhan itu begitu kesepiannya, sehingga terpaksa Tuhan hanya bisa mengasihi dirinya sendiri? Semoga itu jangan pernah terjadi. Kenapa tidak? Sebab bila itu yang terjadi, maka Tuhan yang seperti itu patut dikasihani. Hari ini, yakni saat peringatan penyaliban Yesus, adalah saatnya kaum Nasrani bertanya dalam hatinya, apakah dia masih mengimani Trinitas? Trinitas asli tentunya, bukan Trinitas palsu versi si gembong. Bila dia sudah tidak percaya Trinitas sejati, yakni Trinitas satu hakikat 3 pribadi, maka, siapakah yang tergantung di tiang salib tersebut? Yesuskah? Boleh saja dia menyebut itu Yesus, toh di negara Amerika Latin banyak anak kecil bernama Yesus. Perkenankan saya menjawab jujur, khusus bagi yang sudah tidak percaya Trinitas. Yesus yang tergantung di kayu salib itu, bukanlah Yesus Sang Maha Kasih, namun Yesus Sang Maha Penipu. Kenapa demikian? Karena Yesus sejati yang Maha Pengasih itu, sungguh-sungguh menderita sengsara di salib,
dan hal itu hanya mungkin bisa terrealisasi jika Yesus itu 100% Tuhan, dan juga sekaligus 100% manusia. Yesus itu harus 100% Tuhan, agar terpenuhi sifat maha kuasa dari Sang Penebus, sedang Yesus itu harus 100% manusia, agar terpenuhi sifat maha adil dari Allah Bapa. Ini berbeda dengan Yesus palsunya si gembong, yang mustahil bisa menderita sengsara. Sebab, Yesus palsunya si gembong itu bukan sungguh-sungguh manusia, wujudnya saja yang seolah-olah manusia, padahal dia itu bukan manusia, tapi dia itu aslinya Tuhan tauhid palsu, yang sedang menyamar sebagai manusia. Nah sekarang lebih jauh, kenapa Yeshua bisa menyelamatkan jiwa-jiwa? Jawabannya itu hanya satu, karena Yeshua bukan manusia. Ada orang yang menganggap bahwa Yeshua itu manusia. Yang benar, Yeshua itu 100% Tuhan, 100% berwujud manusia. Tetapi dia bukan manusia. Tetapi dia bukan manusia. Tetapi dia bukan manusia. Jadi, yang dikatakan oleh si gembong itu hanyalah separuh kebenaran. Dalam teologi, ini disebut sebagai half-truth, alias kebenaran yang setengah-setengah. Kebenaran yang setengah-setengah, sesungguhnya bukanlah suatu kebenaran. Coba lihat mata uang yang cuma mempunyai satu sisi saja, meskipun nomor seri mata uang tersebut benar sekalipun, tetap saja itu tidak layak disebut sebagai mata uang. Itulah ciri dari ajaran iblis, yang sengaja mencoba mengelabui umat manusia, dengan menyodorkan kebenaran yang tidak utuh. Keadaan Yesus yang hanya punya satu pribadi dengan dua hakikat, yang lazim disebut sebagai dualitas Yesus, dipelintir oleh si gembong dengan memfitnah, bahwa umat Nasrani itu meyakini, bahwa Yesus itu punya satu hakikat dengan dua pribadi. Karena Yesus sejati itu difitnah oleh si gembong, sebagai berkepribadian ganda, maka itu sama saja dengan memfitnah Yesus, sebagai sakit jiwa. Dulu juga pernah berkomitmen, punya statement, bahwa di dalam diri Yeshua HaMasiah yang waktu itu saya mengenal dengan nama Yesus Kristus, itu memiliki dua pribadi. Istilahnya berkepribadian ganda. Waduh, setelah saya mengenal kebenaran, ternyata saya bagaikan melecehkan Tuhan. Masa Tuhan kok berkepribadian ganda? Sebagai penutup, mari kita simpulkan, karena Yesusnya si gembong itu bukan sungguh-sungguh manusia, maka penderitaannya di kayu salib itu tidak lebih hanyalah sandiwara. Jadi silakan rekan pilih Yesus sejati yang maha kasih, atau Yesus palsunya si gembong yang maha penipu. Wassalam.